warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadrata jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa RSPAD kata Subroto rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah melewati yaitu ibadah Salat Idul Adha yang dilengkapi dengan udhiyah sampai akhir hari tasyrik hari Senin. Dan sekarang alhamdulillah kita masih pada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan lancar, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan akan pulang membawa haji mabrur dan mabrurah. Amin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan maqasidus syariah, yaitu tujuan ditegakkannya syariah. Dalam kajian hukum Islam bisa disebut dengan maqasidus syariah, bisa juga dinamakan al-maqasid al-khamsah, atau bisa juga dinamakan kuliyatul khamsah. Jamaah rahimakumullah, ini saya sampaikan untuk sekedar menambah pengetahuan kita, wawasan kita, pemahaman kita terkait dengan syariat atau hukum Islam. Karena dengan maqasidus syariah tersebut biasanya akan lebih memudahkan pekerjaan para ulama, para intelektual di bidang hukum Islam atau syariat Islam terkait dengan hal-hal yang secara langsung di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak ada ketentuan secara langsung mengenai status hukumnya, maka akan bisa membantu maqasidus syariah ini untuk dijadikan sebagai salah satu patokan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru tersebut. Jamaah rahimakumullah, di samping itu juga jarang-jarang juga kajian-kajian tentang fikih itu disampaikan tentang maqasidus syariah ini. Biasanya langsung disampaikan secara detail bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat dan seterusnya. Saya kira sebagai pengimbangan itu maka perlu di sini saya sampaikan sekali lagi untuk melengkapi saja. Jamaah rahimakumullah, ada 5 tujuan syariat Islam itu ditegakkan. Kalau di Fakultas Hukum itu lebih familiar dengan hukum Islam. Syariat Islam itu ditegakkan dengan tujuan itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin. Yang pertama adalah untuk melindungi agama. Berarti syariat itu ditegakkan, dilaksanakan supaya menjamin umat Islam itu di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat, di dalam melaksanakan muamalah sesuai dengan syariat, itu betul-betul dijamin pelaksanaan di dalam menjalankan ibadah maupun muamalah tersebut. Jamaah rahimakumullah, makanya misalnya dalam rangka untuk melindungi agama ini, satu contoh kecil misalnya, di dalam fikih biasanya kalau ada orang yang sudah tua renta,
yang sama sekali memang sudah tidak mampu lagi puasa, itu kan boleh digantikan dengan cara membayar fidyah, ya, sehari 1 mud. Ya, itu artinya berarti dalam rangka memelihara agama orang tadi sampai akhir hayatnya itu supaya tetap terpelihara, tidak ada kekosongan. Maka dari itu dalam kajian-kajian juga bahwa orang yang sudah menyatakan diri masuk Islam, maka dianggap ya dosa besar apabila orang tersebut ya keluar dari Islam atau riddah, ya, dalam rangka tadi melindungi ya agama. Nah, sekarang permasalahannya, apakah syariat itu ditegakkan juga melindungi agama selain daripada agama orang muslim? Saya kira sebagai konsekuensi logisnya, kalau syariat tadi menjamin orang Islam bisa melaksanakan ibadah maupun muamalah sesuai dengan syariat, maka syariat Islam pun juga harus menjamin orang-orang di luar Islam mereka dilindungi untuk melakukan ajaran agama mereka sesuai dengan yang diyakini. Saya kira cukup populer ya dalam ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kan asbabun nuzulnya karena ada seseorang yang dia kebetulan punya 2 anak laki-laki, dididik dari mulai anak-anak secara Islam dengan baik, lalu kemudian dia ini merantau, kemudian akhirnya bergaul dengan orang yang lain agama, kemudian anak itu dia keluar dari Islam. Begitu pulang ke rumah, orang tuanya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya minta tolong dengan power Rasulullah, ya, anakku tariklah supaya dia kembali lagi ke dalam Islam. Lalu kemudian Rasulullah sebentar, ya, kita tunggu dulu jawaban dari Allah. Turunlah ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dengan demikian maka jelas syariat Islam itu di samping menjamin agar supaya umat Islam betul-betul bisa melaksanakan ibadah dan muamalah sesuai dengan syariat, juga harus menjamin juga orang-orang di luar Islam mereka dilindungi untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Jamaah rahimakumullah, lalu yang kedua yaitu khifdun nafsi, ya, memelihara atau melindungi nyawa. Maka di dalam Islam misalnya membunuh orang lain, menghilangkan nyawa tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka itu termasuk pidana yang berat. Jamaah rahimakumullah, khifdul nafsi, memelihara nyawa. Ini misalnya tercermin dalam permasalahan bagaimana hukumnya misalnya aborsi bagi anak perempuan yang kebetulan dia ini maaf naudzubillah min dzalik, misalnya hamil di luar nikah. Nah, itu kan di situ bisa dikaitkan dengan tadi khifdun nafsi. Jadi kalau memang berdasarkan pertimbangan psikologis, pertimbangan medis, pertimbangan sosial dan lain-lain sebagainya, itu semuanya sudah direkomendasikan oleh para ahlinya. Tapi harus dilihat dulu, ya, sudah ada nyawanya belum, sudah 4 bulan belum. Kalau sudah 4 bulan maka tidak boleh karena sudah ada nyawanya. Kenapa? Karena tadi dalam rangka khifdun nafsi, melindungi nyawa. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga itu yaitu khifdul akli, memelihara atau melindungi akal. Jadi syariat Islam itu ditegakkan dalam rangka agar supaya akal manusia itu betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Karena untuk memperoleh hidayah dari Allah itu kan bekalnya adalah dengan al-khawas al-khams, yaitu panca indera yang 5, lalu kemudian yang kedua dengan
sehingga dia nggak punya dosa. Termasuk orang gila, maaf, orang gila itu nggak punya dosa. Dia berbuat apa saja itu nggak ada nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Lepas dari pertanggungjawaban itu. Kenapa? Karena al-aqlu tadi. Kan karena saking pentingnya akal tadi sehingga syariat itu pun didirikan, ditegakkan dalam rangka untuk melindungi akal. Maka segala perbuatan apapun, upaya apapun yang akan mengganggu eksistensi akal, maka harus dihadapi ya oleh syariat. Makanya dalam syariat jelas sekali, misalnya ya minuman keras itu haram. Ya, termasuk juga semua benda yang sama ya, alasannya kalau dikonsumsi itu seperti khamr, maka juga hukumnya haram. Kenapa? Karena syariat itu melindungi akal. Karena pentingnya akal tadi bagi agama. Lalu kemudian berikutnya adalah hifdzul nasli, ya, melindungi keturunan, anak-anak dan keluarga. Jadi melindungi keturunan. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam Islam, di dalam syariat Islam itu misalnya ya diharamkan yang namanya zina. Kenapa? Karena hasil zina itu sehingga bisa merusak nasab. Ya, sehingga nasel, keturunan ya yang dihasilkan tadi itu terputus nasabnya. Tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkan saja. Nah, sehingga itu menjadikan ya kekacauan nasab ya. Nah, maka itu termasuk juga dalam rangka ya ditegakkannya syariat itu untuk melindungi itu. Ya, supaya nasab itu betul-betul clear, betul-betul jelas. Ya, fulanah bin fulan bin fulan bin fulan. Ya, jadi tidak ada yang samar-samar. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang terakhir itu adalah hifdzul mali wal arodi, yaitu melindungi harta, juga melindungi yang namanya harga diri. Jadi di dalam syariat itu ditegakkan, maka yang namanya harta ya itu betul-betul dilindungi. Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang benar, maka tidak boleh juga ya diambil orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, syariat Islam harus tampil di depan seperti itu. Makanya dalam hal muamalah misalnya, kenapa hal-hal yang disinyalir di dalamnya itu ada kezaliman, ya, hanya menguntungkan orang-orang yang misalnya punya ya modal saja, sementara orang yang punya skill itu posisinya lemah, sehingga hukum syariat Islam itu juga menghadapi itu. Secara ekonomi juga ya harus ya dihindarkan tadi untuk melindungi harta, agar supaya harta itu betul-betul ya tidak akan menjadikan sebagian orang itu terzalimi, tetapi harus sama-sama ya mereka berlaku secara seimbang. Jamaah rahimakumullah, jadi dari 5 tujuan ya daripada syariat Islam tadi, sehingga itu bisa kita jadikan ya terutama bagi ulama-ulama, bagi para intelektual muslim, biasanya dijadikan sebagai salah satu patokan apabila di dalam Al-Quran langsung tidak ada penjelasan haram atau halal, boleh atau tidak. Di hadis tidak ada juga penjelasan secara tegas halal atau tidak, maka salah satu pertimbangan nah itu bisa ya dicari dari 5 tujuan syariat tersebut. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan maqasidus syariah yang 5 yang telah saya sampaikan tadi paling tidak membuka wawasan kita, sekaligus ya itu bisa menjadi menambah ya pengetahuan kita, sehingga ternyata ya syariat Islam itu sebetulnya kalau dilaksanakan dengan sebenar-benarnya itu betul-betul ya akan membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.